Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sana Fatur Rahman. Saya dari kelas SI 5A. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis dan TI. 1. Jelaskan mengenai hukum pembuktian dan daluarsa. Hukum pembuktian dalam perkara perdata merupakan sebagian dari hukum acara perdata. Hukum pembuktian hanya berlaku dalam perkara yang mengadili suatu sengketa dengan jalan memeriksa para pihak dalam sengketa tersebut. Ada 3 teori tentang pembuktian diantaranya. A. Teori hukum subjektif. Dalam teori ini menetapkan bahwa barang siapa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak, maka yang bersangkutan harus membuktikannya. B. Teori hukum objektif. Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. C. Teori hukum acara dan teori kelayakan. Kedua teori ini bermuara pada hasil yang sama, yakni hakim seharusnya membagi beban pembuktian. Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan antara lain sebagai berikut. Notaire patent, yakni fakta keadaan yang diperkirakan sudah diketahui oleh umum. B. Pengakuan, yaitu bila tergugat mengakui apa yang digugat oleh penggugat. C. Prosedur, yaitu fakta-fakta yang ditemukan hakim di muka sidang. Menurut undang-undang ada 5 alat pembuktian yang sah, yaitu 1. Surat-surat. A. Surat akte. Surat akte ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa. Karenanya suatu akte harus selalu ditandatangani. Surat akte dibagi menjadi 2, yaitu surat akte resmi dan surat akte di bawah tangan. Surat akte resmi ialah suatu akte yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditegaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut. Surat akte di bawah tangan. Suatu akte di bawah tangan ialah suatu akte. Tiap akte yang tidak dibuat oleh atau dengan perantara seorang pejabat umum. B. Surat-surat lain, artinya tulisan yang bukan akte seperti surat, faktur, catatan yang dibuat oleh suatu pihak yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai kebenarannya. Yang kedua, kesaksian. Kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam perkara yang sedang diperiksa di depan hakim. Ketiga, persangkaan. Persangkaan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dalam pembuktian ada 2 macam persangkaan, yaitu persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim. Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan suatu hal untuk keuntungan salah satu pihak yang berperkara. Yang kedua, persangkaan yang ditetapkan oleh hakim pada pemeriksa suatu perkara di mana tidak terdapat saksi-saksi yang dengan mata kepalanya sendiri telah melihat peristiwa itu. Keempat, pengakuan. Menurut undang-undang, suatu pengakuan di depan hakim merupakan suatu pembuktian sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Yang kelima, sumpah. Menurut undang-undang ada 2 macam bentuk sumpah, yaitu sumpah yang menentukan adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawan dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim.
Yang kedua, sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara apabila hakim itu berpendapat bahwa di dalam suatu perkara sudah terdapat suatu permulaan pembuktian yang perlu ditambahkan dengan penyumpahan karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan keputusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu. Daluarsa. Pengertian daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh suatu atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dengan dalam undang-undang. Ada dua macam daluarsa atau perjaring. Akuistif perjaring adalah lampau waktu yang menimbulkan hak. Syarat ada kadaluarsa ini harus ada itikad baik dari pihak menguasai benda tersebut. Ekstintif perjaring adalah lampau waktu, lampau yang melenyapkan atau membebaskan terhadap tagihan atau kewajibannya. Kedua, jelaskan mengenai e-komersi dan hubungannya dengan hukum bisnis. E-komersi merupakan metode untuk menjual produk secara online melalui fasilitas internet. E-komersi merupakan bidang multidisipliner yang mencakup 1. Bidang teknik, jaringan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, dan pengambilan data dari jumlah multimedia. Yang kedua, bidang bisnis, pemasaran, pembelian dan penjualan, penagihan dan pembayaran, manajemen jaringan distribusi. Yang ketiga, aspek hukum informasi privasi, hak milik intelektual. Selanjutnya, hukum antara e-komersi dan hukum bisnis, yaitu kegiatan transaksi komersi harus tetap memperhatikan dari segi hukum bisnis. Saat pembeli membuat akun di suatu website penyelenggara e-komersi, maka pembeli akan diminta untuk memasukkan data pribadi dan data pribadi tersebut akan masuk ke dalam sistem yang dikelola oleh penyelenggara bisnis atau penjual. Disinilah data pribadi harus dilindungi mulai dari perolehan, penggunaan, pengolahan, penyebaran hingga pemusnahan data pribadi. Data-data tersebut diakomodir dalam kebijakan privasi. Perlindungan hukum bisnis penjual dan pembeli berlaku sama meskipun pada saat transaksi antara keduanya tidak bertemu secara langsung. Hukum bisnis dalam transaksi komersi berlaku sama seperti kegiatan transaksi jual beli lainnya. Yang ketiga, jelaskan mengenai hukum bisnis yang berkaitan dengan leasing dan pricing. Pricing merupakan pasal 19 Washington Franchise Investment Protection Act. Yang dimaksud franchise adalah suatu kontrak lisan atau tertulis, baik secara tegas ataupun secara diam-diam, di mana seorang memberikan kepada orang lain suatu lisensi penggunaan nama dagang, merek dagang, dan jasa, tipe logo, atau berkenan dengan ciri khas dalam mana kepentingan suatu komunitas dalam bisnis penawaran, penjualan, distribusian barang dan jasa secara grosir atau secara retail, leasing dan sebaliknya, dan dalam mana leasing diminta untuk membayar langsung atau tidak langsung suatu bayar penggunaan leasing. Yang kedua, leasing. Leasing diatur dalam peraturan Presiden nomor 9 tahun 2019. Nomor 9 tahun 2009. Leasing diartikan sebagai sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, modal baik secara sewa guna usaha dalam hak opsi, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha.
selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Selanjutnya, landasan hukum leasing di Indonesia. Surat Keputusan Bersama Nomor 122 garing MK garing 4 garing 2 garing 1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Yang kedua, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kepemilikan 649 garing MK garing 4 garing 5 garing 1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang perizinan usaha leasing. Yang ketiga, Keputusan Kementerian Keuangan Nomor Kepemilikan 650 garing MK garing 4 garing 6 garing 1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing. Yang keempat, Surat Edaran Ditjen Moneter Nomor Pemilik 307 garing DJM 3.1 garing 7 garing 1974 tanggal 8 Juli 1974 tentang 1. Tata cara perizinan, 2. Pembatasan usaha, 3. Pembukuan, 4. Tingkat suku bunga perpajakan, 6. Pengawas dan pembinaan, 7. Surat Ditjen Pajak Nomor D15.4 garing 2 garing 8 garing 34 1976 tanggal 23 Desember 1976 tentang ketentuan PPS dan PBDR. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau penjelasan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.